Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-39. Yang sudah temukan katakan amin. Saya akan baca firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan melayani di tempat ini. Terima kasih buat Pak Guru Pak Sintua, seluruh jemaat Tuhan. Sebuah kehormatan buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini saya beri tema seperti yang ada di flyer. Kenaikan Yesus tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-34 itu yang menjadi kunci, dikatakan begini, bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat ini sebenarnya merincikan semua urutan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi semua orang percaya lewat karya penyelamatan. Bahkan sampai Yesus naik ke surga, yang ditekankan dalam kalimat duduk di sebelah apa? Kanan. Itu artinya bahwa Yesus sudah ada di dalam kerajaan surga. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam konteks yang kita baca keseluruhan itu, dari urutan Yesus mati, Yesus bangkit, sampai Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu kita minimal memahami gini, bahwa Yesus sudah terpisah dari dunia ini. Pada waktu itu sudah terpisah dari murid-muridnya. Apalagi kita yang hidup di zaman ini. Tetapi dalam keseluruhan perikop itu dijelaskan, sekalipun Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi kasihnya itu tidak pernah terpisah dari kita. Bahkan dia membahas kasihnya itu tidak terpisah dalam kehidupan kita, itu dikondisikan dalam konteks tertentu. Kasihnya itu tidak pernah terpisah dari kita, dikondisikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Bahkan saya mencatat gini, kondisi dalam tekanan, kondisi dalam menghadapi kuasa kegelapan, kondisi dalam menghadapi tantangan dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Walaupun Yesus di surga, kita umat-umatnya di bumi. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah terpisah. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengangkat tangan memberkati siapa? Murid-murid. Tetapi yang luar biasa, waktu Yesus mengangkat tangan, sementara Dia memberkati, Dia naik ke surga. Ayat itu tidak mengatakan setelah Dia memberkati, baru Dia naik. Tidak. Alkitab mengatakan sementara. Itu bahasa yang dipakai dalam istilah Yunani itu present apa ya? Maksudnya hari itu tapi berkelanjutan. Terus menerus. Jadi bentuk waktu yang dipakai itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan 3 hal. Berbicara kondisi seperti apa
bahwa kenaikan Kristus tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-35. Saya akan bacakan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Yang saya mau katakan begini, dalam kondisi seperti apa bahwa kenaikan Kristus tidak memisahkan kita dari kasih Allah? Yang pertama, dalam kondisi kesusahan yang nyata. Bapak Ibu Saudara perhatikan, di situ terperinci secara jelas penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dipaparkan Paulus itu sebagai sebuah fakta bahwa penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, mereka menghadapi maut setiap hari, itu itu memang mereka hadapi di dalam kehidupan pelayanan mereka. Bahkan Alkitab mengatakan di ayat selanjutnya, mari kita baca ayat selanjutnya, 36, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai... Bayangkan, ayat Alkitab mengatakan mereka itu ada di keadaan menentang maut sepanjang hidup mereka. Bahkan dianggap seperti apa? Domba sembelihan. Kalau bahasa sederhananya, kita ini gak punya nilai buat orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Saudara, ada mungkin istilah yang saya katakan gini, dibunuh pun kita nggak jadi masalah buat kelompok-kelompok tertentu. Karena dianggap sebagai apa? Domba sembelihan. Secara sederhana, gambaran ini berarti umat Tuhan itu diperlakukan seperti hewan yang tidak berdaya. Dianggap layak dibunuh, dipandang hina. Dan tidak masalah disingkirkan dari dunia ini. Tetapi saya mau bilang, yang saya mau tanamkan dalam kondisi apa? Faktanya penindasan, kesusahan, kelaparan. Itu yang membuat kita semakin percaya. Ternyata dalam kondisi yang seperti ini pun, kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi sederhananya saya mau katakan gini, kalau hari-hari ini, saudara menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan yang betul-betul nyata, saudara hadapi, sebenarnya area itu adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu khawatir. Karena itu tidak pernah terpisah, Alkitab katakan. Jadi kalaupun ada penindasan, ada kesesakan, sepanjang hari kita ada di dalam bayang-bayang maut sekalipun, saya mau bilang kasih Tuhan tidak pernah hilang dari kita. Bapak Ibu Saudara, ironisnya sebagai gereja Tuhan, kita itu bukan cuma menghadapi tantangan dari luar. Saudara dan saya menghadapi juga tantangan dari dalam. Itu sebabnya bukan sesuatu yang baru kalau di dalam satu gereja ada konflik. Bukan sesuatu yang baru kalau hamba Tuhan, jemaat, sama-sama hamba Tuhan, ada gesekan. Tetapi saya mau tanamkan gini, itu semua bagian yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalamnya Tuhan mau menyatakan kasih kita, kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Itu sebabnya saya mau bilang begini. Sebenarnya kalau baca keseluruhan ayat ini, tantangan gereja itu melibatkan 3 hal. Pertama, tantangan dari luar yang kita tidak bisa lihat. Nanti saya akan bahas khusus. Tantangan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, tantangan dari luar diri kita sendiri. Kalau tantangannya dari kuasa kegelapan, Alkitab bilang lawan si iblis. Tapi kalau tantangannya dari diri kita sendiri, iblis itu mengerjakan yang namanya rasa bersalah, penolakan, penghukuman pribadi. Ya saudara juga harus bisa pakai pikiran Kristus untuk melawan. Tetapi Alkitab mengatakan begini, kalau yang saudara lawan adalah saudara seiman,
saudara hanya bisa lawan dengan mengampuni. Haleluya. Ngampuni aja. Saudara, ada jemaat yang mengecewakan, ada hamba Tuhan yang mengecewakan. Saya mau bilang, saudara nggak usah kecewa, nggak usah sakit hati. Ingat, tidak ditanggung BPJS itu. Barang itu. Saudara kecewa, sakit hati nggak ditanggung. Benar. Kemana juga dokter mau kasih obat. Jadi saudara cuma bisa mengampuni, ya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-38 bahwa Yesus yang telah naik ke surga tidak pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Itu termanifestasi dalam kondisi yang seperti apa? Kita lihat ayat yang ke-38. Saya akan bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat permulaan kalimat ini di dalam ayat yang ke-37, supaya kita bisa lihat rentetan peristiwanya. Ayat 37 dikatakan begini, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi dia. Kalau saya terjemahkan gini, saudara hanya bisa menang hanya bersama-sama dengan Yesus oleh Dia. Saudara tidak bisa menang kalau saudara berjalan sendiri. Nah, saya nggak akan bahas spesifik mengenai soal menang, tetapi Alkitab jelas mengatakan begini, bahwa dia mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau berbicara soal menang itu berarti ada sesuatu yang dilakukan dalam sebuah pertandingan. Jadi ada yang saudara dan saya harus ikuti supaya saudara bisa masuk di level menang. Nah, masalahnya Alkitab bilang lebih. Kalau saya mau terjemahkan gini, kalau pemenang itu di state bawah, lebih dari pemenang itu di state atasnya. Kalau ada state 3, 2, 1, lebih dari pemenang itu di atasnya. Nah, perhatikan kalimat di dalam ayat 38 dikatakan gini, kita itu akan lebih daripada pemenang, orang-orang menang, tapi ayat 38 menekankan waktu. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Jadi dalam kaitan ayat 38 ini, kalau kita melihat ayat 37, saudara akan tetap jadi orang-orang yang lebih dari pemenang, itu dikaitkan dengan waktu. Baik sekarang maupun yang akan datang. Itu sebabnya saya kasih poin yang kedua ini. Ini berbicara tentang yang ada. Tantangan yang ada dalam waktu-waktu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini punya pergumulan, lalu malam ini selesai itu masalah. Jangan pikir saudara nggak punya masalah yang lain. Masalah seringkali nggak datang sendiri. Biasa borongan dia datang. Betul? Seperti pepatah bilang tuh, jatuh ketiban tangga. Di atasnya ada cat, di atas tangganya. Terus catnya di bawahnya ada seng. Sengnya itu bikin ribut orang, dimarah-marahin. Orangnya keluarin anjing, kita dikejar-kejar. Jadi banyak. Setelah orangnya dikejar-kejar, kita dikejar-kejar anjing, orangnya teriakin kita, maling. Masalah banyak. Seperti itulah. Jadi berbicara soal tantangan yang ada dalam waktu-waktu hidup kita, ada sekarang maupun yang akan datang. Tetapi jaminannya bukan persoalannya. Jaminannya adalah saudara dan saya pasti jadi pemenang. Tapi ingat, perhatikan, oleh Dia. Artinya, saya dan saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang menang tanpa kehadiran Kristus.
Tetapi Kristus yang hadir itulah yang memberikan kita kemampuan untuk menjadi orang-orang yang menang. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat waktu Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa, berkumpul di Yerusalem untuk menantikan apa? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang dijanjikan itu kita tahu sebagai penghibur dan penolong. Setelah pencurahan Roh Kudus itu, penganiayaan gereja terjadi. Dan dimulai dari kematian seorang anak Tuhan yang bernama siapa? Stefanus. Dia mati karena apa? Dilempar sampai kena. Kalau nggak kena nggak mati dia. Stefanus dilempar batu sampai kena. Kalau nggak kena nggak mati. Tapi karena kena sih. Kalau dia ngeles dulu kan nggak mati kan. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan, Yesus dari awal sudah memberikan sebuah gambaran bahwa kita akan menang. Tapi ada waktu di mana pergumulan itu ada, yang sekarang bahkan yang nanti ada. Tapi Tuhan Yesus memberikan jaminan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pembela. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya itu, ayat berapa itu? Coba ditampilkan. Dia menganugerahi segala sesuatu. Di ayat berapa itu? Coba. Sebelum ayat 34. Mengaruniakan segala sesuatu. Coba dilihat ayat berapa? 32. Coba ayat 32. Mari kita baca sama-sama ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama? Kalau bahasa saya sama seperti ungkapan orang Batak. Hamorau anak kokido. Jadi itu kekayaan itu adalah anak. Tapi boru juga sih. Kekayaan kita orang tua itu adalah apa? Anak. Nah, bayangkan Allah sudah memberikan anaknya. Kalau yang lain-lain itu segala sesuatu itu biasa. Yang terbaik dia sudah berikan. Amin. Jadi yang saya mau tanamkan gini, baik nanti Bapak Ibu Saudara punya pergumulan sekarang maupun nanti, kita tetap lebih daripada pemenang. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita lebih daripada pemenang. Saya mau cerita soal pengalaman hidup saya. Bapak guru, ya si patah abang boru, si patah tulang juga. Susah juga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2026 ini, per Januari, ada acara keluarga. Bapak saya undang semua adik-adiknya, bapak udah saya, nang udah saya untuk datang ke rumah acara tahun baru. Nah, waktu selesai acara makan dan semua madok hata, itu saya ini madok hata juga ngomong. Yang lain kan ucapin selamat tahun baru, selamat Natal, selamat tahun baru karena kita kumpul. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, kakak saya yang nomor 1 ini yang kerja di RSCM Kencana, dia bilang apa? Kita doakan Pak Pendeta ini. Karena dia nggak mungkin hidup lebih lama lagi. Saudara mungkin udah berapa kali panggil saya ke tempat ini. Mungkin besok mau panggil lagi. Ya belum tentu saya masih ada di dalam dunia ini. Saya hanya mau tanamkan kepercayaan saja. Tuhan, kalau Tuhan masih berikan saya hidup, saya hanya mau melayani Engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, per Januari tahun 2025, kakak saya ini pun bersaksi. Yang jelas dia ngomong secara spesifik begini, bahwa pendeta ini kemungkinan hidupnya cuma 6 bulan. Kalau dari 2005 Januari sampai sekarang, berarti saya masih bisa bertahan 1,5 tahun. Tapi kemarin Januari dikasih tahu lagi,
Saya nggak tahu apa itu akan jadi laporan tahunan. Saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas itu mewakili kondisi saya. Bayangkan saya divonis 6 bulan. Penyakit saya dimulai dari tahun 2022. Saya mengalami yang namanya Guillain-Barré syndrome, Sjogren syndrome, dan lupus tulang. Kalau saudara perhatikan dari tadi, saya tidak berdiri pakai kaki kanan saya. Saya berdiri pakai kaki kiri saya. Dari tadi tuh, kalau saudara perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena saya mengalami lupus tulang. Setelah dari tahun 2022 sampai tahun 2025 kemarin, didoakan pendeta-pendeta, gembala-gembala hamba Tuhan sektor 2 sampai datang ke Rawasari. Doakan saya karena waktu itu saya ngedrop. Dari 3 penyakit, nambah 8 penyakit, jadi 11 penyakit. Kalau mujizat itu kan dari 3, tinggal 2 ya. Atau tinggal 1. Nah ini mujizatnya agak lain memang. Dari 3 nambah 8, jadi 11. Itu namanya pelipat gandaan. Nah Bapak Ibu Saudara, 5 penyakit setelah Guillain-Barré syndrome, Sjogren syndrome, dan SLE. Dan semua itu dikonfirmasi bukan dari RSCM aja, Prodia. Ya, Bapak Ibu Saudara, penyakit yang ada sekarang, sirosis hepatitis. Saya punya pembengkakan dan rapuh hati, kropos. Yang berikutnya, peti pankreas. Saya juga punya gangguan dengan limpa. Sebenarnya memang saya gendut. Jadi memang saya gendut. Tapi sebagian gendut ini juga karena limpa yang membengkak. Dan itu rawan pecah kalau tidak diangkat. Yang ketiga, saya mengalami penyakit yang namanya gastropati HT porta. Perubahan pada lapisan lambung akibat hipertensi. Yang keempat, hipertensi tidak terkontrol. Saudara tahu, saya ini punya penyakit autoimun. Autoimun itu tubuh saya ini tidak memproduksi darah merah darah putih. Dia memproduksi darah merah berlebihan. Jadi waktu saya mengalami GBS karena autoimun itu, yang dilakukan dokter, tindakannya namanya plasmaferesis. Darahnya dikeluarin, darah putihnya dibuang, darah merahnya disimpan, lalu dimasukkan cairan yang namanya albumin. Nah, albumin itu dimasukkan lagi ke dalam darah saya. Karena saya tidak produksi darah putih. Obatnya caranya sederhana, harus naikin protein karena darah putih itu protein. Bagaimana cara naikin protein paling bagus? Ya makan daging merah, telur, kacang hijau, putih telur dan kacang hijau. Dan dokter pernah ngomong gini, Bapak, orang seperti Bapak itu kemungkinan kecil untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Kecil kemungkinan. Tapi setelah 2 tahun dengan makan dagingan, akhirnya kena juga hipertensi. Ya. Yang berikutnya, yang kelima, saya mengalami yang namanya dyslipidemia, kolesterol yang tidak normal. Yang keenam, neuropathic pain, nyeri karena kerusakan saraf tepi, ya seperti sekarang kondisinya, nggak bisa saya jalan normal. Kelemahan otot atau gangguan neuron, namanya tetrapatis LMN. Yang keenam, polisitemia sekunder, kelainan darah langka sehingga memproduksi darah merah berlebihan. 8 penyakit itu bertambah. Bayangkan memproduksi darah merah berlebihan. Margota banget ini. Kalau cari gota sama saya lah. Bahkan dokter yang melakukan penelitian mandiri, Bapak Ibu Saudara, ada satu dokter yang meneliti penyakit saya dalam kaitan orang pengidap hepato dengan dalam kaitan hubungan suami istri. Ya. Ditanyain ada penurunan dan segala macam, ya.
saya dilakukan penelitian mandiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, RSCM itu rumah sakit pendidikan. Nah, kalau mereka ada yang melakukan pendidikan secara mandiri dan saya dijadikan sampel, selain saya diobatin, didapat hasilnya, saya juga dapat uang. Jadi saya udah berobat gratis, kalau ada dokter yang lakukan penelitian mandiri, saya dapat uang dan sering ditransferin. Kadang-kadang saya tanya, kapan periksa lagi? Supaya apa? Dapat uang. Dan itu salah satu doa saya. Kasihan banget ya. Nah, salah satu dokter yang memeriksa saya mengatakan begini, ini hasilnya ya, yang tahun lalu ini. Umur kronologis, artinya usia saya dari lahir, hari, bulan, tahun, sampai sekarang saya masih hidup. Disimpulkan 45 tahun, karena saya lahiran tahun 80, 45 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang ada umurnya 66 tahun? Ada? Cuma opung aja ya. Nah, tapi karena kondisi biologis, ya, bukan kronologis, biologis, karena kondisi fisik dan sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara tahu, dokter bilang, usia saya itu selevel dengan orang yang 66 tahun. Lah kalau Tuhan kasih umur saya 70, lah kan tinggal 4 tahun lagi ya. Cuma 4 kali Natal lagi. Tapi saya nggak tahu. Tetapi yang jelas begini, sampai ada satu dokter mengatakan gini, Pak, Bapak suka main game? Suka main game? Saya bilang, saya suka main game. Tahu nggak di game itu ada indikator nyawa? Kalau misalkan game fighter gitu, kalau kita dipukul, maka indikator nyawa itu darahnya seolah-olah berkurang. Tinggal, misalkan sekali pukul turun 5%, 2 kali pukul turun 5%. Dokternya saya bilang begini, Pak, kalau ngelihat indikator game, nyawa Bapak ini tinggal 20%. Tinggal sekali gebuk, lewat Pak, katanya. Tunggu dulu, Pak Dokter. Karena dia bercanda, saya bercanda juga. Tapi biasa juga ada yang 10% lawan raja, nyawanya nambah lagi. Kalau saya menang, lawan raja, kan full lagi itu. Dapat bintang-bintang lagi. Tapi dia bilang begini, ya terserahlah. Ya emang pendeta susah katanya. Tapi saya mau bilang begini. Saya cuma mau sampaikan satu prinsip. Bahwa saudara hidup ini bukan menghadapi pergumulan hari ini saja. Tapi ada pergumulan yang lebih berat dari itu. Saya pun sampai hari ini baru menyesali semua perbuatan saya. Semua itu penyakit itu masuk cuman satu pintu masuknya. Hepato itu masuk karena GBS itu masuk karena saya punya riwayat hepatitis. Riwayat hepatitis ini bisa ada dalam diri saya karena apa? Karena dulu saya seorang pecandu narkoba. Bertahun-tahun saya mulai dari suntik, sabu segala macam bahkan saya ketangkep nyuntik di kamar saya itu sama mama. Ketangkep sampai dibawa di RSKO itu karena pas lagi mompa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di rumah waktu saya kecanduan itu, semua barang saya jual. Kulkas saya jual, televisi saya jual, radio saya jual, kamera saya jual, Walkman, pager saya jual, bukan punya saya. Pokoknya punya orang rumah, semua saya jual-jualin. Dulu saya sering cerita ini. Saya punya teman yang sama-sama pakai narkoba itu, salah satunya perempuan, suka sama-sama kita. Ya. Waktu itu saya mau angkat kulkas dari rumah untuk dijual. Cuman temennya perempuan, dia nggak kuat. Seandainya lu laki-laki, gua gotong itu kulkas berdua. Tapi itu saya masih mending ya, saya selalu bilang gini, ada itu ada komika yang bilang, dia kena narkoba, rice cooker mamanya dijual. Mamanya marah-marah, lu kenapa jual rice cooker?
Itu kan masih ada nasinya. Jadi kalau saya, enggak mah, nasinya udah saya pisahin. Enggak mah, nasinya udah saya pisahin mah. Oh ya nggak apa-apa kalau udah pisahin. Saudara bisa bayangkan, itu semua dimulai dari situ sampai ada di sini. Itu sebabnya saya mau bilang gini, kadang-kadang kita nggak langsung menerima sebuah konsekuensi dari dosa. Tetapi kalau tidak bertobat, bukan tidak mungkin itu dituai kemudian hari. Ada tetangga saya, sebelah rumah satu tembok. Tetangga sebelah rumah satu tembok. Berapa bulan lalu, tetangga saya ini meninggal. Usianya di atas saya sekitar 4 tahun. Abang-abangan lah dia. Waktu tetangga saya ini meninggal, pagi-pagi bapak udah bilang gini, ayo melayat ke sebelah. Rumahnya di sebelah kanan. Saya bilang, Pak, saya belum mandi, bapak aja duluan. Lalu bapak pergi. Kemana? Ke rumah sebelah ini. Waktu bapak pergi, selesai, saya sudah selesai mandi, saya datang. Waktu saya datang, yang nunggu di rumahnya abangnya. Abangnya ini langsung bilang gini, terima kasih ya Le, sudah datang. Dia bukan orang sama seperti kita. Dia saudara kita, Muslim. Tapi baik, kami bertetangga baik. Dia bilang, makasih ya Le, udah datang. Habis itu dia cerita setelah saya kasih uang duka, saya lihat jenazahnya, dia cerita. Dia bilang, saya alhamdulillah katanya. Karena saudara saya ini mulai dari sakit sampai berobat sampai dia meninggal, habis uang 120 juta. Sebagian di cover sama BPJS, sebagian dibantu sama keluarga. Tapi yang luar biasa, waktu adik saya juga ini meninggal, mau dikuburkan, pemerintah Provinsi DKI juga memberikan kuburan gratis. Karena pada waktu itu ada 118 titik kuburan yang bisa digunakan warga DKI. Jadi kita tinggal pilih di mana aja yang dekat. Ada 118 titik. Nah, saya bilang, wah luar biasa ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalimat selanjutnya nih yang gak enak. Dia kan tahu saya sakit parah. Dia tahu saya pernah nggak bisa jalan. Dia bilang apa? Makanya lah, mumpung lagi gratis lah ya. Lah, ini perkara kuburan gratis, apa iya saya harus berangkat sekarang? Supaya nggak nyusahin mama bapak gitu. Perkara kuburan gratis. Mumpung masih gratis. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya cerita ke Bapak, Pak, begini-gini. Bapak juga nggak sedih, dia malah tambah ketawa. Tetapi saya mau bilang begini, sederhananya saya masih berjuang untuk sakit penyakit saya. Bahkan sampai hari ini pun saya tidak tahu berapa lama saya dipercayakan hidup. Saya menyampaikan firman Tuhan itu kalau di Rawasari paling lama 30 menit. Karena kalau lewat dari itu wajah saya ini kram sakit. Jadi kaku. Nanti saudara pasti akan lihat perbedaannya. Saya bicara, matanya udah mulai. Ini masih mending Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu waktu baru-baru sakit, saya ngedip matanya nggak sinkron kiri kanan. Nggak sinkron. Nggak enaknya kan kalau kita khotbah, pas lagi ngedip, pas ngelihat cewek cantik. Ya kan? Pak Pendeta ngedipin saya tadi ya. Gangguan saraf. Gangguan saraf ini. Saya masih berjuang, ya. Tapi saya mau bilang, tanamkan buat kita semua, miliki pemahaman bahwa kehidupan kita itu nggak selalu mudah. Hari ini bisa ada pergumulan, besok bisa ada pergumulan. Tetapi yang perlu kita lihat itu, yang kita geser, bukan fokus kepada pergumulannya, tapi fokus kepada janji Tuhannya. Tuhan menjanjikan bagi kita itu kemenangan. Dan itu semacam sebuah predikat yang disematkan dalam kehidupan kita. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi bukan lihat persoalannya, tapi lihat apa yang Tuhan jaminkan bagi kita yang mau berjalan bersama Dia. Yang ketiga, yang terakhir.
Mari kita lihat ayat 39. Ayat 39 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam kondisi seperti apa? Kasih Kristus, kita tidak terpisah dari kasih Allah. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, dalam kondisi kita menghadapi tantangan di luar kuasa kita. Yang saya terjemahkan ini dimensi lain, dimensi yang berbeda. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini sampai jam berapa ya Pak? Hah? Bebas ya? Iya, saya yang gak bebas. Tahun lalu ada pendeta kita, saya nggak usah sebutkan namanya ya, sidangnya, kan direkam nih. Dia minta duluan pertukaran mimbar ke Rawasari. Minggu kedua dia datang. Saudara tahu dia khotbah 2 jam, kurang 15 menit. Itu pasti jemaat Rawasari masuk surga semua. Jangan, ya. Tapi nggak tahu masuk surga semua atau sebaliknya. 2 jam kan bisa bikin kita ngedumel ya. Bukan cuma mulut yang ngedumel, ngedumel. Ya. Tapi tenang Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan khotbah 2 jam kurang 15 menit. Saya pentokin 2 jam. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Jadi di dalam kehidupan kita itu, kita juga menghadapi tantangan dari luar diri kita. Tadi saya katakan orang lain. Tapi yang dimaksud ayat ini, itu berbicara kuasa-kuasa. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ataupun sesuatu apa? Makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, saya setelah tahun 98, 97, setelah saya kena narkoba itu, ya parah, saya ini dibawa ke Sibisa, di kampung saya. Saya dibawa sama opung, dijemput sama opung saya, Pendeta Hasirait, Gembala Sidang Sibisa, udah 97 tahun sekarang, masih melayani Tuhan. Saya dijemput ke Jakarta, lalu dibawa ke sana, supaya saya didoakan di sana, supaya saya sembuh. Jadi saya pergi ke kampung itu dalam kondisi orang narkoba bilang sakau. Jadi di mobil tuh saya uring-uringan, sakit semua, ngejerit-jerit. Dibawa pakai mobil PMH sampai di kampung. Setelah beberapa lama saya tinggal di sana, di Sibisa, saya dibawa ke rumah opung boru saya, opung dari mama di Lumban Julu. Nah, di Lumban Julu ini saya tinggal di rumah opung, kadang di rumah tante saya, nanguda saya. Saya bingung ngelihat orang di kampung. Ini pertanyaan saya waktu itu. Karena rumah opung itu kira-kira 150 sampai 200 meter sebelum gereja. Ya. Saya bingung lihat jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang mau pergi ke gereja, dari kampungnya mereka nyanyi. Kalau lewat di depan rumah, kita udah dengar tuh lagunya, lagu Pentakosta, mereka nyanyi. Oh, si itu. Dari rumahnya nyanyi ke gereja. Di gereja ngapain? Nyanyi kan? Nah pulang ke rumahnya nyanyi lagi. Ibadah dimulai jam 8 malam. Satu kali saya bilang sama Nangguda, Mak, aku tidur di rumahnya Mama dulu. Ya, saya panggil dia Oma juga. Ya udah ayo. Begitu nyalain senter dari gereja, nyalain senter lewat rumahnya opung. Di situ mulai kita nyanyi. Semua nyanyi. Sampai ke hutannya mereka masing-masing, mereka nyanyi. Terus kita kan pulangnya semua gerombolan, bisa sampai 8 sampai 12 orang. Yang 2 udah sampai kampungnya, hutannya berkurang lah, tambah keras lah nyanyinya. Ya. Begitu turun lagi satu,
hutannya udah sampai lagi, tinggal 4, tambah keras lagi. Tambah cepat juga jalan. Saya bilang, kenapa sih nyanyi terus? Apa nggak cukup nyanyi di gereja? Datang nyanyi, pulang nyanyi, di gereja nyanyi. Kayak rohani banget sih. Langsung begitu kita nyampe rumah, mama saya cuma jelaskan, kenapa kita nyanyi? Situ kuburan Pentakosta, situ kuburan HKBP, situ kuburan Parmalim, situ kuburan Katolik. Di depan kebun opungmu parbeguan. Pantesan kalau lewat Parbeguan, itu bukan gigi 3 lagi, gigi 5. Nyanyi juga lebih keras. Jadi itu bukan karena rohani. Tapi karena apa? Takut. Bukan karena dia memang suka memuji Tuhan. Tapi pujian itu seolah-olah dipakai untuk menenangkan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini, apa yang mereka lakukan itu menyadarkan kita bahwa kita hidup di dalam dunia ini tidak sendiri. Ada kuasa kegelapan. Waktu Tuhan Yesus mau mulai pelayanannya, di padang gurun dia dicobai sama iblis. Di situ ada waktu yang dijelaskan. 40 hari, 40 malam. Jadi, saya mau terjemahkan gini. Yang Tuhan jaminkan bagi kita, ketika saudara dan saya melihat Yesus naik ke surga, mengerti bahwa Yesus naik ke surga, Alkitab mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu di kondisi bahwa saudara dan saya bisa saja menghadapi kuasa lain di luar dimensi manusia itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Bahkan bukan itu saja, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini. Bahwa sebenarnya Tuhan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Bahkan di tengah pergumulan kita melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi sederhananya kesimpulan saya yang saya berikan hari ini buat kita semua. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah terpisah dari kita dalam kondisi pergumulan saudara dan saya yang nyata. Dalam kondisi pergumulan yang akan datang. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dari kuasa yang lain. Tuhan pasti akan terus menolong kita semua. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan.